Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Arfa Permadani dari kelas 12 DKJ SMKN Bandung. Saya sebagai intern dari PT Cloud Media Teknologi. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa mengenai wireless network, dimulai dari membuat kabel, membuat voucher, dan memblokir website. Untuk bagian luar kabelnya, potong sekiranya. Setelah itu, rapikan dan susun warnanya. Susun warnanya sesuai dengan standar kabel strike. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Pastikan kabel tersusun rapi dan tidak ada yang tertukar. Selanjutnya, ratakan kabelnya. Pastikan kabel merata sempurna. Jika sudah rata, masukkan RJ45. Setelah itu, jepit menggunakan crimping. Pastikan jepitan benar-benar rapat. Jika sudah, tes kabelnya menggunakan LAN tester. Jika semua kabelnya menyala 1-8, itu tandanya kabelnya berhasil. Sekarang kita beralih ke konfigurasi awal. Nah, di sini sekarang kita buat bridge agar bisa menggabungkan dua atau lebih jalur atau antarmuka jaringan seperti kabel LAN dan sinyal WiFi agar menjadi satu jaringan yang sama. Langkah kedua, masuk ke IP lalu ke address. Masukkan IP, interface, pilih bridge 1. Buat address dengan IP/24 agar identitas atau gerbang utama gateway pada antarmuka jaringan menghubungkan perangkat pengguna ke router. Interface bridge 1. Klik apply lalu OK. Sekarang masuk ke port lalu klik plus. Tambahkan beberapa port Ether 2 hingga 4 dan WLAN 1 agar menghubungi beberapa jalur jaringan kabel dan media kabel menjadi satu agar bisa diakses secara bersamaan, mendapatkan alamat IP yang sama dan mengharuskan pengguna login ke halaman hotspot. Buat hingga Ether 4 dan WLAN 1. Langkah ketiga, masuk ke wireless. Aktifkan WLAN 1. Mode AP Bridge, band 2GHz EGN, SSID opsional, terserah mau masukin nama apa saja. Frekuensi auto. Mengaktifkan WLAN 1 di wireless menjadikan perangkat seperti MikroTik sebagai pemancar WiFi utama access point yang bisa dihubungkan banyak perangkat sekaligus, mendukung standar kecepatan dan mencari saluran frekuensi bersih secara otomatis. Langkah keempat, masuk ke IP lalu ke DHCP client. Buat DHCP server dengan interface Ether 1 agar dapat meminta, menerima, dan mengonfigurasi alamat IP serta parameter jaringan secara otomatis dari server. Langkah kelima, masuk ke DHCP server, interface bridge 1. Buat DHCP server dengan interface bridge 1 untuk memberikan alamat IP serta data pengatur jaringan seperti subnet mask, default gateway, dan DNS server ke perangkat lain secara otomatis. Langkah keenam, masuk ke DNS. Centang allow remote request. Server 8.8.8.8, bawahnya 1.1.1.1. DNS untuk menerjemahkan web menjadi alamat IP, mengarahkan halaman login, dan mempercepat akses internet. Langkah ketujuh, masuk ke IP lalu ke firewall.
Buat NAT untuk mengubah IP lokal perangkat pengguna menjadi IP publik agar bisa internetan, mengarahkan halaman login hotspot, dan menyembunyikan jaringan lokal. Out interface Ether 1. Klik action, lalu ubah actionnya menjadi masquerade. Langkah ke-8, masuk ke IP lalu ke hotspot. Masuk ke server. Klik hotspot setup dan setting interface-nya menjadi bridge 1. Next hingga beres. Beri nama DNS name. Setting passwordnya. Setting hotspot setup untuk mempermudah proses pengaturan awal server hotspot secara otomatis dan cepat melalui panduan langkah demi langkah. Selanjutnya masuk ke user. Klik plus lalu setting password. Jika ingin merubah nama juga boleh. Buat user sebagai identitas akun, alat otorisasi, dan penentu batasan aturan bagi setiap perangkat yang ingin terhubung. Sekarang waktunya uji coba internetan. Kalian bisa mencoba di HP atau di laptop. Login dengan user yang sudah kalian buat tadi. Oke, di sini sudah berhasil. Oke, internet berjalan dengan lancar. Sekarang kita beralih ke pembuatan voucher. Masih di tab hotspot. Klik user profile. Klik plus. Isi namanya. Setting user profile untuk mengatur batasan aturan pakai, seperti kecepatan internet, bandwidth, masa aktif, dan jumlah perangkat bagi setiap pengguna. Atur limitnya. Atur waktunya. Jika sudah, klik apply lalu OK. Saya membuatnya hingga 10. Jika sudah selesai, klik user. Klik plus. Buat voucher di user sebagai identitas akun login, pengatur batasan pemakaian, dan alat kontrol keamanan jaringan. Atur nama. Sekarang atur passwordnya, opsional dan mudah diingat. Profilnya pilih sesuai voucher yang kalian buat. Jika sudah, klik apply lalu OK. Saya membuatnya sampai 10. Sekarang atur limit kuotanya.
Sekarang saatnya uji coba. Masukkan voucher yang telah kalian buat beserta password. Sekarang coba internetan apakah lancar atau tidak. Internet sudah berjalan dengan lancar, berarti berhasil. Selanjutnya saya akan blocking website Discord. Masuk ke firewall, masuk ke tab address list, klik plus, masukkan nama aplikasi yang ingin diblokir, lalu atur addressnya. Gunakan address list untuk mengelompokkan banyak alamat IP, tujuan atau sumber ke dalam satu nama agar aturan blokir menjadi satu aturan ringkas, lebih mudah diatur, dan lebih hemat sumber daya router. Buat lagi dengan address yang berbeda. Sekarang masuk ke filter rules, klik plus, atur IP di SRC address. Gunakan filter rules untuk menyaring, memeriksa, serta memutuskan untuk menolak atau menghentikan paket data berdasarkan alamat IP, port, atau konten situs web. Masuk ke advance, di ST address listnya atur ke Discord. Masuk ke tab action, atur ke drop. Klik apply lalu OK. Buat lagi IP-nya tapi ubah dari 10 menjadi 20. Sekarang waktunya uji coba. Jika tampilannya seperti ini, berarti berhasil keblok. Sekarang kita lanjut ke blok app. Di langkah blok app ini saya menggunakan terminal karena blok app lumayan agak rumit. Buka new terminal, copy perintah script konfigurasinya, paste konfigurasinya, lalu klik enter. Masukkan semua konfigurasinya sesuai dengan yang kalian dapat. Sekarang waktunya uji coba. Jika tampilannya load seperti ini, maka blocking app sudah berhasil. Saya coba chat apakah terkirim. Oke, di sini tidak terkirim, jadi blok app benar-benar berhasil.